Garuda Indonesia kalah tipis melawan tuan rumah Vietnam dengan skor 1-0. Timnas Indonesia dikalahkan oleh Vietnam dalam lanjutan Piala AFF atau ASEAN Championship tahun 2024 di grup B di Stadion Viet Tri Stadium Minggu 15 Desember 2024 malam hari. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis yaitu 1-0. Gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Huang Hai pada menit 77 melalui sepakan dari dalam kotak penalti yang gagal dihalau oleh kiper Cahya Supriyadi. Sebenarnya ini sangat memalukan bagi timnas Vietnam. Timnas Vietnam di pertandingan ini menurunkan skuad terbaik, sedangkan timnas Indonesia menurunkan skuad mudanya. Seharusnya timnas Vietnam itu menang mudah melawan timnas Indonesia. Ya, kalau diprediksi pundit-pundit Vietnam, seharusnya Indonesia itu kalah dengan lebih dari skor 2-0. Akan tetapi permainan Indonesia di babak pertama maupun babak kedua sangat disiplin dalam bertahan. Babak pertama itu timnas Vietnam mengurung habis timnas Indonesia. Vietnam menyerang dari sisi kanan dan sisi kiri pertahanan timnas Indonesia melalui crossingnya, tetapi di babak pertama timnas Indonesia sanggup menahan timnas Vietnam. Serangannya itu 7 hari 7 malam sanggup ditahan oleh timnas Indonesia. Dan kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi bermain sangat bagus meskipun itu kebobolan 1 gol di menit 77 oleh kapten mereka yaitu Nguyen Huang Hai pada menit 77. Akan tetapi secara overall perkembangannya timnas Indonesia, pola permainannya dari pertandingan terakhir kemarin melawan Laos ini ada peningkatan dari segi pertahanan. Cuma ada beberapa catatan yang seharusnya bisa menjadi gol itu melalui siapa itu namanya pemain dari PSM Makassar, Victor Ditan di babak kedua. Sebenarnya Indonesia itu juga mempunyai peluang di babak kedua. Victor Ditan itu di babak kedua hampir mencetak gol melalui asis Rafael Struijk, akan tetapi tendangannya itu terlalu lemah, bisa digagalkan oleh kiper Vietnam Philippe Nguyen kalau nggak salah namanya. Tetapi setelah peluang tersebut tidak menjadi gol, ada hampir saja juga Victor Ditan menciptakan gol melalui kesalahan pemain Vietnam itu. Akan tetapi Victor Ditan mau mengumpan dari tengah dapat digagalkan oleh pemain Vietnam. Seumpama Victor Ditan lebih tenang dalam mengeksekusi, mungkin timnas Indonesia bisa mencetak gol. Dengan kemenangan timnas Vietnam ini, timnas Vietnam meraih posisi puncak klasemen dengan 6 poin. Indonesia harus turun ke peringkat kedua dengan 4 poin di pertandingan lainnya, yaitu Laos bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Untuk pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia akan melaksanakan bermain kembali pada tanggal 21 Desember itu melawan tamunya yaitu Filipina. Di sini mau tidak mau bila Indonesia harus meraih tiket ke semifinal, Indonesia harus menang melawan timnas Filipina. Saya sangat mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia. Selain dari faktor kelelahan pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain 7 hari itu 3 pertandingan, jadi rata-rata 3 kali main itu 3 hari sekali main, timnas Indonesia itu sangat kelelahan maupun mentalnya sempat down. Akan tapi di pertandingan tadi melawan Vietnam kemungkinan meskipun kalah tetapi timnas Indonesia mentalnya sedikit naik. Dan ada faktor cuaca di Vietnam ini juga mempengaruhi pola permainan timnas Indonesia yang seharusnya
bisa agak berkembang pola permainannya, tetapi di Vietnam itu kondisi cuacanya dingin sekitar 15 derajat. Pemain timnas Indonesia nggak sempat beradaptasi dengan kondisi cuaca tersebut. Ya sangat dingin sekali untuk kondisi cuaca, belum sempat beradaptasi dan harus memainkan pertandingan melawan Vietnam di suhu yang dingin. Untuk statistik ini saya kutip, Vietnam menciptakan 18 tendangan, Indonesia 2 kali tendangan. Shot on goal atau tendangan menuju gawang, Vietnam 4 kali, Indonesia 1 kali. Ini 1 kali itu melalui peluang Victor Diktan yang digagalkan oleh kiper Vietnam. Ball possession Vietnam unggul semuanya sekitar 72%, Indonesia 28%. Tapi alhamdulillah Indonesia hari ini tidak mendapatkan kartu merah. Ada salah satu pemain yang cedera yang ditarik oleh Sintayong, yaitu Rivaldo Papahan. Di pertengahan babak pertama ditarik dan digantikan oleh Rafael Struijk. Untuk klasemen sementara, Vietnam mengumpulkan 6 poin, Indonesia mengumpulkan 4 poin, Filipina 2 poin di peringkat ketiga, Laos di peringkat keempat dengan 2 poin. Dasar klasemen yaitu Myanmar dengan 1 poin. Vietnam dan Filipina serta Myanmar masih memainkan 2 kali pertandingan. Sekian informasi dari Beta Babelan. Kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.